Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidi syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil ghurral muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji yang sejati, puji yang sempurna tetaplah milik Allah Rabbul Izzati. Kembali sebagai hamba kita dituntun dan dituntut untuk bersyukur kepadanya sebagai bentuk iman kita kepada Allah dan sebagai bentuk kita merasakan betapa nikmatnya yang mengalir pada kita deras tanpa berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dan tentunya bersyukur kita karena berharap ditambah nikmatnya oleh Allah kembali. La in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam yang kita sampaikan senantiasa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk para pengikutnya yang setia, khususnya para ahli Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran sampai akhir kiamat nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita membahas tentang masih fadilah ya, fadilah tentang Al-Quran yang tentunya luar biasa. Tapi fadilah itu tidaklah bermakna jika tidak diraih oleh kita. Jadi apa yang disampaikan bukan sekedar kumpulan kolektif ilmu dalam benak kita, tetapi fadilah itu akan didapatkan ketika kita memang mengamalkannya. Sebagaimana salat qobla subuh 2 rakaat, fadilahnya akan dapat kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat. Salat subuh berjamaah, fadilahnya akan dapat jika dilakukan. Jika tidak sempurna salat subuh berjamaahnya, ya tidak dapat juga pahalanya. Demikian juga Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita dengan segala banyak keistimewaan dan fadilahnya. Bahkan sebagaimana di awal sampaikan adalah Al-Quran al-mu'jizat, al-mu'jiz, mu'jizat yang inilah kemuliaan yang diberikan pada umat Rasulullah SAW ya. Karena umumnya mu'jizat itu kan nabinya ada mukjizat, nabinya meninggal, mukjizatnya pun juga hilang. Tapi umat Rasulullah, nabinya ada, mukjizatnya terasa betul di zamannya. Ketika Rasulullah wafat, mukjizatnya tidak semuanya hilang, khususnya Al-Quranul Karim, karena Al-Qurannya ada selamanya dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus sampai akhir zaman ini. Artinya bahwa mukjizat itu akan terus ada. Dan sekali lagi mukjizat itu akan terjadi, akan didapat oleh kita ketika Al-Qur'annya digunakan dengan baik benar. Ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan atas dasar perintah Allah, mukjizatnya terbukti ya, berubah menjadi sebuah atau seekor ular besar yang mengalahkan ular-ular para penyihir Fir'aun waktu itu. Begitupun ketika dipukulkan di pantai atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah. Al-Quran pun akan menjadi terasakan mujizat oleh kita ketika memang kita praktekkan, kita gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghafal bukan sekedar ingin hafal, akan tapi memang itu titah dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita membaca Quran bukan sekedar hobi baca Quran, tapi karena ya itulah perintah Allah dan Rasulnya. Yang dimana kalau kita melihat salafus soleh, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran adalah memang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Ya, berbeda-beda dikarenakan kesibukan, aktivitas yang berbeda. Ya, di zaman Rasulullah sampai hari ini setiap kesibukan kita berbeda. Tapi betapapun sibuknya mereka, terutama Rasulullah SAW, yang betapa sibuknya, dan kita akan tahu bahwa
Rasulullah lah yang paling banyak baca Al-Qur'annya. Rasulullah lah yang paling duluan hafal Qur'annya. Karena memang Rasulullah yang pertama mendapatkan Al-Qur'an, dan Rasulullah yang merasakan betul kalamullah ini menjadi taujih, nasihat, bimbingan bagi beliau. Dan dilanjutkan oleh para sahabat dan terus bagi mereka yang menjadi para ahli Quran. Ya, tentunya kalau melihat Rasulullah susah mengejarnya kita, karena Rasulullah menghatamkan tiap malam, khususnya di bulan Ramadan. Dan kita pun kalau disuruh mengejar Rasulullah, itu kan Rasul. Seringkali berbicaranya begitu. Padahal Rasulullah pun juga manusia. Ala kulli hal, ya mungkin selain Rasulullah, kejarlah para salafus saleh ya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran, para sahabat. Kalau para sahabat kejauhan juga ya para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya ya. Setidaknya apa yang pernah dicontohkan oleh salafus saleh, orang-orang soleh di zaman dahulu. Mereka pun beragam, berbeda dalam hal hafalan Quran, dalam bacaan Quran. Tetapi mereka senantiasa meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu dari cerita-cerita atau dari bahasan-bahasan atau dari perilaku para sahabat khususnya atau salafus saleh dalam menghadapi Al-Quran, akhirnya disimpulkan oleh para ahli Quran, ya ada kadar tertentu, menjadi batas minimum dan batas maksimum ketika kita berinteraksi khususnya dalam membaca Al-Quran. Artinya pada saat kita pun merasa sibuk, merasa kurang waktunya, ambillah batas yang minimum, kira-kira begitu ya. Arti batas minimum adalah batas orang paling malas baca Quran. Ya, sekali lagi arti batas minimum paling malas. Ya, saat kayak kita makan pun kan batas minimumnya ada, Pak. Minimumnya misalkan makan 2 kali sehari. Maksimumnya kalau dunia kesehatan sudah mulai berbeda-beda, ada yang 3 kali, 5 kali gitu. Jadi kalau batas Rasulullah adalah makanlah ketika terasa lapar. Dan orang tuh terasa lapar ya kalau perut kosong kan. Nah, logikanya kalau perut kosong itu adalah kalau menurut dunia kesehatan juga, ketika kita makan mulai kosong itu sekitar 6 jam berikutnya. Itu kalau sebutnya makan berat, kalau mau makan buah-buahan cepat kosong lagi gitu kan. Ya, karbohidrat segala macam itu 6 jam berikutnya. Kalau hidup kita udah 24 jam ya setidaknya 4 kali lah kita makan. Karena per 6 jam kosong ya. Ketika dia mengatakan makanlah 5 kali ya itu pun 3 kali makan pagi, siang, malam. Nah di sela-selanya ada sarapan, ada cemal-cemilan gitu. Itu pun termasuk makan. Dan bagi orang Sunda mah kalau cemal-cemilan itu makan. Udah makan bakso 2 mangkok pun tidak makan katanya, karena belum makan nasi gitu ya. Nah baca Al-Quran pun ada kadarnya, kira-kira begitu, ada batas minimumnya dan seterusnya. Setidaknya saya pernah menyampaikan bahwa Rasulullah mengawalinya dengan menyuruh para sahabatnya untuk mengkhatamkan sebulan sekali. Semangatnya atau bukan semangat ya, komentarnya juga boleh berbeda-beda ya di zaman dulu dengan zaman sekarang. Cuman perbedaannya adalah kalau zaman sekarang ketika khatamkan Quran sebulan sekali, waduh nggak sempat deh. Gimana caranya? Gitu 1 jam kayaknya 1 juz kira-kira begitu. Ya. Akhirnya ke ustaznya bilang, Ustaz gimana nih? Ini banyak pekerjaan segala macam, banyak kesibukan ini dan itu, membuat kami nggak bisa. Ya. Ada yang mengutak-atik dengan mengkhatamkan Quran 1 bulan sekali itu dengan dibagi rata. Muncullah program ODOJ. Ya, one day 1 juz gitu kan. Jadi per hari 1 juz boleh ya, yang penting itu targetnya khatam 1 bulan. Tetapi ketika mengkhatamkan 1 bulan sekali bukan berarti harus 1 hari 1 juz, karena tadi kesibukan kita berbeda-beda. Di hari ini mungkin hari weekend, orang yang bekerja banyak luang waktu, mungkin itu juga kan ya.
Mungkin karena boleh jadi hari weekend lebih padat dikarenakan digunakan healing, jalan-jalan, jalan-jalan lebih sibuk daripada kerja sendiri. Kalau bekerja kan hanya mandi, sarapan, ganti pakaian yang bersih, ganti pakaian, berangkat. Kalau mau healing jajak keluarga, nyiapin perbekalan segala macam, berapa lama healingnya, kira-kira begitu. Boleh jadi lebih padat begitu, boleh jadi ya. Padahal ketika kita jalan-jalan dengan keluarga kan bisa ngatur sendiri sebenarnya. Ya. Tapi ada waktu yang begitu padat susah baca Quran. Nah, kalangan sahabat pun sama. Ada kalanya sedang perang, ada kalanya sedang emang ya duduk santai bersama Rasulullah SAW. Gitu. Nah pada saat mereka sedang sibuk mungkin sedikit, tetapi mereka pasti baca Quran tiap harinya. Jadi pada saat sedang luang, mereka mencoba mengkhotamkannya di situ. Misalnya kalau tiap hari 1 juz, dalam hari tertentu nggak sampai 1 juz, hari berikutnya lah saat waktu luang dirapel. Yang penting khotam 1 bulan sekali. Ada zaman sahabat ketika disuruh mengkhotamkan 1 bulan sekali, pertanyaan mereka, hitungan-hitungan mereka adalah bukan kesibukannya, tetapi malah mengatakan, ya Rasulullah, kami bisa lebih cepat dari itu. Kalau kita kan, kami bisa lebih lambat dari itu. Bedanya begitu. Kami bisa lebih cepat dari itu. Ya kata Rasulullah, ya udah 10 hari sekali aja. Per 10 hari mengkhatamkannya. Masih ada yang lebih cepat lagi dari itu, sepekan sekali. Masih ada cepat lagi per 3 hari sekali. Masih ada juga yang masih bisa lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah membatasi cukup yakfi. Ya, sampai 3 hari lah Rasulullah membatasi. Sehingga dari kisah inilah yang menggambarkan bahwa berinteraksi dengan Quran khususnya dalam membacanya. Paling malas ya sebulan sekali khotamnya. Paling semangat 3 hari sekali. Dibatasi itu. Walaupun Rasulullah ya terutama dalam bulan Ramadan mengkhotamkan tiap malam. Ya, tiap malam. Dan Rasulullah pernah menginstruksikan para sahabat untuk malam ini khotamkan Quran. Semalam suruh mengkhotamkan Quran. Sama, Pak, sahabat pun juga manusia. Ketika disuruh khotamkan, mana mungkin gitu kan. Ya Rasulullah, mana mungkin kami mengkhotamkan semalam ini. Kata Rasulullah, Al-Ikhlas itu 1/3 Quran. 3 kali Al-Ikhlas, khotam 1 Quran. Cerita ini mungkin menggambarkan tentang memotivasi. Orang yang susah khotam Quran, udah baca Al-Ikhlas 3 kali gitu kan, khotam Quran. Tetapi secara realnya gitu kan, secara itu kan fadilahnya, secara realnya tetap aja belum pernah khotam Quran, tetapi fadilahnya sudah dapat dengan Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Dan disampaikannya cerita-cerita seperti ini karena juga ketika orang terkena penyakit mager gitu kan ya, membaca Al-Ikhlas 3 kali pun juga kan terlupakan karena nggak biasa ya, nggak biasa. Tapi bagi sahabat ya karena terbiasa apapun dilakukannya. Ketika kata Rasulullah Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran, mereka praktekkan malam itu khotam Quran 1 kali dengan 3 kali baca surah Al-Ikhlas. Ya, senang mereka, artinya tugasnya selesai. Jadi Rasulullah ngasih tugas pun bukan ngasih beban, tapi dengan solusinya. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Yang itu menjadi didawamkan oleh para salafus saleh sampai sekarang yang mengikutinya, bahwa membaca Al-Ikhlas minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Artinya kalau 2 waktu itu dibaca Al-Ikhlas 3 kali, 2 kali khotam Quran tiap hari. Luar biasa, subhanallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, dari situlah bahwa yang paling malas 1 bulan sekali khotam Quran. Bagaimana kalau tiap bulannya tidak khotam Quran? Berarti super duper malas. Super malas. Yang paling semangat ya 3 kali, 3 hari sekali mengkhatamkan Qurannya. Ya. Ya.
Tidak boleh bukan berarti tidak dilarang, bukan berarti diharamkan ya menghotamkan kurang dari 3 hari ya. Tetapi ada maksud Rasulullah SAW bahwa dengan membatasi waktu itu, diantaranya kalau membaca 3 hari sekali atau kurang dari 3 hari sekali, dipastikan orang itu tidak akan memahami isi Quran atau ketergesa-gesaan dalam membaca Al-Qur'annya. Dengan pesan yang sering diulang-ulang dalam baca Quran kan dalam surat Al-Mudaththir itu warattilil Qur'ana tartila. Muhammad surat Al-Muzammil ya. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil ini perlahan gitu ya, perlahan. Karena bukan sekedar membaca. Jadi ketika disuruh membacanya itu benar-benar tekstual, itu kalimatnya qara'a iqra, bacalah itu iqra. Itu tekstual. Tapi ketika tilawah warattil Qur'ana tartila, sebelum tilawah tadi ke warattil rotala, itu sudah meningkat ya. Jadi kalau baca ya baca aja gitu kan. Kalau iqra qara'a itu. Tapi kalau rotala itu sudah mulai meningkat. Ada tahsinnya di situ gitu, ada tajwidnya, ada makhrajil hurufnya, ada sifatul hurufnya, harus dipraktekkan dengan betul. Dan dengan tartila itu ya perlahan, karena cenderung kalau orang baca cepat tuh pasti salah. Bahkan umumnya karena baca Quran itu kan bersuara, berbicara, bagian dari berbicara ya, bahwa orang yang berbicara itu pasti salahnya ada. Termasuk orang baca Quran pun salahnya ada, walaupun tingkat salahnya nanti berbeda. Saya pernah mendampingi seorang hafidz Quran, ya, guru saya ketika mau rekaman di studio. Bagi saya sebagai muridnya mah good gitu kan, thayyib, mumtaz. Tapi beliau berpesan kepada produsernya bahwa sebelum naik tayang, sebelum diedarkan, begitu sebelum diproduksi banyak, begitu kan, hasil rekamannya dikirim dulu ke beliau filenya gitu. Untuk apa didengarkan kembali? Saya mengikuti proses itu sampai 7 kali diperbaiki rekaman itu, ganti katanya rekaman baru, ganti lagi. Kenapa? Ada kesalahan-kesalahan yang menurut orang awam nggak ketahuan kesalahannya di mana. Tapi bagi mereka ahli Quran itu lebih sensitif di mana salahnya. Saat dia baca Quran pun, dia sudah hafid pun juga nggak tahu salahnya karena sedang mengalirlah berbicara. Saat mendengarkan sendiri, oh di sini kurang, di sini kurang, di sini kurang. Ya. Oleh karena itu kalau kita mendengarkan rekaman imam-imam Masjid Haram misalkan yang betul-betul live ketika memimpin sholat berjamaah di Masjid Haram misalkan, mungkin ada ditemukan kesalahan-kesalahan karena sedang live ya. Tidak ada koreksi kan, jadi imam direkam sebar langsung, imam sebar langsung. Ya kadang-kadang ketika kita awam terjadi perdebatan, kok yang ini begini, sama-sama imam masjid kok gitu kan, imam Masjid Haram lagi kan ya, karena sedang live, kemungkinan salahnya ada karena makanya mereka sendiri pun ada majelisnya, walaupun mereka sudah hafidz Quran, ada majelisnya, sering tuker hafalan, sering setor hafalan, mengingatkan kembali atau ingin diluruskan kembali jika ada yang salah. Tapi kalau mau jadi imam banyak faktor kan. Walaupun sudah terbiasa jadi imam besar di Masjid Haram, ada faktor psikologis, faktor cuaca, segala macam yang membuat boleh jadi berubah situasi hatinya kan, sehingga kurang fokus, sehingga keceletot sekali, salah, dan itu nggak terasa. Ya. Oleh karena itu ketika belajar Quran, akhirnya tidak boleh sendirian memang. Mendengarkan, ya boleh mendengarkannya gitu kan, mendengarkan dari murotal imam yang besar. Tapi kalau untuk sampai kesimpulan bahwa bacaannya begini begitu, harus bertemu langsung dengan gurunya. Karena boleh jadi ada perbedaan di situ, atau ada kesalahan tadi nggak sengaja ya, karena rekamannya bukan rekaman studio gitu kira-kira ya, yang bisa dikoreksi, diperbaiki lagi.
Tetap bertanyalah pada gurunya, kok yang ini bacanya begini, kenapa ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya sampaikan terlebih dahulu tentang kadar membaca Al-Qur'an. Kita melihat salafus soleh bagaimana kadar-kadar mereka membaca Al-Qur'an ya. Sekali lagi, batas minimal untuk mengkhatamkan Al-Qur'an adalah 1 bulan ya. Atau kalau dihitung harinya, batas minimal itu 3 hari. Jadi paling sedikit harinya 3 hari ya. Sedangkan batas maksimumnya adalah 1 bulan penuh ya. Kita lihat perkataan para salafus soleh. Innal khatma fi aqalan fi min salatin isra'an la yu'inu alat tafahumi wa tadaburi wa fil khatmi fi aktsara min syahri israfan fi hajri tilawati. Bahwa kata para salafus saleh, sesungguhnya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari adalah ketergesaan yang tidak dapat membantu dia dalam pemahaman dan penghayatannya. Sedangkan mengkhatamkannya lebih dari 1 bulan adalah keterlaluan dalam meninggalkan tilawah ya. Artinya hati-hati dengan waktu ini. Saat kita ingin dapat mukjizatnya, batasi di situ waktunya ya. Dulu saya pun bertanya pada seorang guru Quran dari Emirat waktu datang waktu itu ya. Banyak yang bertanya juga, rata-rata pertanyaannya, kalau sibuk bagaimana gitu, rata-rata nggak sempat mengkhatamkan sebulan sekali. Kalau sibuk tuh gimana? Alasan berdagang, alasan bekerja, macam-macam. Hampir semua jamaah alasannya ada gitu kan ya. Dijawab A, dijawab B, segala macam, ada aja alasan lagi gitu kan. Intinya nggak mau atau nggak bisa mengkhatamkan 1 bulan sekali. Akhirnya beliau memberikan nasihat bahwa kalau kalian memang tidak mau meninggalkan pekerjaannya, tidak mau meninggalkan kesibukannya, tidak mau meninggalkan berbagai hal yang membuat kamu susah baca Quran, satu aja pesannya kata beliau, kurangi waktu tidurmu. Mungkin kalau kerja, oh ini dengan bos saya bagaimana, kalau dagang keuntungan bagaimana, udah sekarang kurangi waktu tidurmu. Tidurlah urusan kamu dengan Allah saja katanya. Ketika tidur berkurang gak akan ganggu yang lain. Dan ternyata pemahaman masyarakat kita ya, termasuk saya waktu itu, pemahamannya bahwa kalau tidur sehat itu 8 jam. Betul ya? 8 jam. Kalau orang punya pemahaman bahwa tidur paling sehat itu 8 jam, biasanya kalau kurang dari 8 jam itu merasa kurang tidur. Dan ternyata tidur 8 jam itu kan bagi bayi Pak, bagi kita mah, apalagi yang sudah, mohon maaf, yang sudah senior kan jarang 8 jam Pak ya. Bahkan banyak orang yang nggak bisa tidur nih gitu. Nggak bisa tidur, tapi karena yang pemahamannya begitu, akhirnya gara-gara tidak bisa tidur stres, dipikirin terus. Kenapa Pak nggak bisa tidur tadi malam? Memang apa urusannya bisa tidur? Ya kan harus 8 jam tidur. Saya tanya, Bapak pusing tidak? Enggak. Ngantuk tidak sekarang siang? Enggak. Terus apa urusannya Pak? Justru berbahagialah Pak kalau malam hari tidak bisa tidur. Dia nanya lagi, memang kok Ustaz ngomong begitu? Ya kalau saya mau bangun malam itu susah Pak, mau tahajud. Bapak makan sudah bangun Pak, udah baca Quran, sholat tahajud aja kan gitu. Jangan dipikirin nggak bisa tidur, manfaatkan untuk banyak baca Quran, banyak ibadah, banyak berdoa. Malam-malam itu kan mustajab begitu kan. Kalau dipikirin tambah stres. Akhirnya dia praktekkan, ketemu lagi tersenyum. Kenapa Pak sekarang tersenyum? Alhamdulillah bisa dimanfaatkan waktunya untuk mengkhatamkan beberapa juz di malam hari, kan begitu. Tanya lagi, gimana siang sekarang, masih ngantuk nggak? Ngantuk tidak? Pusing tidak? Tidak, tetap aja begini. Jadi alhamdulillah.
Ya di situ kita ketemu tiap seminggu sekali, ketemulah seminggu sekali, ingin saling bacain Quran. Ya, uniknya saat saya baca Quran dia tidur di kursi, Pak, tidur. Kata ART-nya yang mengetahui, nggak usah tidur ya, bangunin, nggak usah, biar aja dia menikmati tidurnya. Bilang gitu. Orang susah tidur kan, saat bisa tidur ya udah biarin saja. Ya. Karena kalau mau tidur memang gampang, Pak. Jangan makan pil tidur segala macam, baca Quran masih ngantuk, Pak. Lalu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismika Allahumma ahya wa amut, kan begitu langsung, Pak. Langsung ngantuk. Setannya datang, Pak, itu kan. Jadi minta tolong pada Allah agar dirajam setan, malah setannya datang, atau setannya dirinya sendiri kan dirajam Allah, ngantuk tuh langsung gitu. Ya. Jadi bagi orang yang susah tidur malam hari baca Quran pasti ngantuk, Pak. Ya. Ya lagi bahwa kalau kurang dari 3 hari susah memahaminya atau nggak ada waktu untuk mentadaburinya. Terkadang kita nggak paham Al-Qur'annya karena nggak memahami bahasa Arab. Tapi ketika Allah akan menurunkan hidayah, nggak peduli orang itu bisa berbahasa Arab atau tidak. Saat dia baca Quran, pasti ada ayat-ayat tertentu ketika Allah memang menghendaki hidayah itu turun pada dirinya, itu kena pada hatinya. Kok perasaan, minimal misalkan ini perasaan dulu Ustaz ngomong ini nih, kata-kata kan. Nah, ditekankanlah para ahli Quran bahwa saat itu terjadi jangan dilanjutkan dulu baca Qurannya, berhenti di situ, minimal tadaburilah ayat itu. Ya, baca, terjemahnya ada sekarang. Kalau ada di hadapannya langsung tafsir Qurannya, tafsir Qurannya. Kalau ada ustadznya, tanyalah ke ustadznya nanti gitu. Ustadz, saya membaca ini kok enak bener ke hati saya gitu. Kira-kira apa ya? Ya, berhenti di situ. Jika perlu hafalkan ayat itu. Ya, ayat itu. Setidaknya jadi bervariasi lah kalau sedang sholat bacaan suratnya. Walaupun nggak penuh kan, karena mungkin pas baca itu di surat-surat panjang kayak Al-Baqarah, bacalah gitu kan sebahagian. Karena misalnya ayat-ayat yang dibaca ketika dipahami lebih mengena ketika sedang sholat juga begitu ya, lebih mengena. Ya. Dan tentunya praktekkan, amalkan saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, sekali lagi itulah batasan-batasannya. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, lam yafqah man qara al-Qur'anu fi aqala min thalathi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah bisa paham orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, artinya Rasulullah juga menyampaikan demikian. Diriwayatkan dari Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sedangkan kalau kita melihat para sahabat, umumnya ya dari beragam para sahabat dalam baca Quran, tapi umumnya sahabat rata-rata mengkhatamkan Quran itu pertengahan. Yang disebut pertengahan itu bukan setengah bulan, tapi itu setiap pekan sekali. Itu menjadi contoh bagi kita bahwa kalau kita alasannya sibuk, memang kesibukan kita melebihi kesibukan sahabat atau tidak. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya, saya ceritanya orang-orang kaya aja, Pak. Orang-orang kaya, para pejabatnya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, begitu kan. Mereka saudagar kaya raya ya, dagang luar biasa, ahli perang juga begitu kan, para pejabat ya. Utsman ditanya khalifah, mereka mengkhatam Quran sepekan sekali. Ya kalau kita merasa saya sibuk bekerja, berapa jam sih kerja kita tiap hari? Gitu. Sekaya apa dibandingkan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, kira-kira begitu. Justru ketika saya baca literaturnya, kalau kita ditanyakan apa yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf kaya raya, rata-rata jawabannya pedagang. Pasti begitu, rata-rata pedagang. Tidak salah, secara zahirinya begitulah.
katakanlah pintu rezekinya lewat dagang diantaranya. Tetapi bukan karena dagangnya Abdurrahman bin Auf itu untung, atau bukan sekedar dagangnya saja. Di antaranya karena keberkahan berinteraksi dengan Al-Quran. Mujizatnya dapat gitu kan. Bayangkan dalam satu malam Abdurrahman bin Auf punya keuntungan 1 peti emas. Dalam satu hari maksud saya. Satu hari punya keuntungan 1 peti emas sekitar 50 gitu kan, 50 kilogram. 50 kilogram Pak, bukan 50 gram. Ada nggak sekarang punya keuntungan segitu dalam sehari kan? Malam hari disuruh sama istrinya kan, diapain keuntungan sebanyak ini gitu kan? Kan ayat Quran menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian rezekinya diinfakkan. Oleh Abdurrahman bin Auf, kesepakatan isinya sedekahkan semuanya gitu kan. Malam itu mereka keluar tuh, suami istri keluar dengan anak-anaknya, menginfakkan hartanya, keuntungannya gitu kan, 100%. Habis tuh semalaman. Bisa nggak Pak kita menghabiskan 50 kg emas dihabisin? Besoknya dagang lagi tuh Abdurrahman bin Auf gitu kan. Barang yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama gitu kan, laku pun sama gitu kan. Tapi untungnya 2 kali lipat dari sebelumnya, 2 peti emas. Itu nggak ada logika Pak di situ. Karena barangnya sama, harganya sama, yang laku sama. Harusnya kan untungnya ya sama juga. Kalau kita punya keuntungan 1.000 rupiah, yang dijual 1.000 piece misalkan, untungnya 1 juta. Tiap hari dagangnya begitu ya untungnya 1 juta aja terus. Tapi 2 kali lipat untungnya. Jadi dihabisin malah tambah banyak. Diskusi lagi mereka di malam hari, gimana? Infakin lagi aja, infakin lagi. Besoknya 3 kali lipat untungnya. Dan terus begitu. Dan akhirnya kalau saya membaca sahabat Abdurrahman bin Auf ini, sejarahnya bahwa beliau ini adalah orang yang paling gagal dalam hidupnya. Kalau bayangan kita gagal sukses itu kan kaya atau tidak kan begitu tuh. Kalau kita bilang gagal, oh berarti nggak jadi orang kaya kan begitu. Tapi saya sampaikan bahwa Abdurrahman gagal tuh gagal jadi orang miskin. Karena beliau tuh inginnya jadi orang miskin. Tapi nggak bisa. Bedakan dengan kita Pak ya. Ingin jadi orang kaya nggak bisa gitu. Jadi orang miskin kan gampang, dia dibuang-buang uangnya, dan itulah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tuh kan, dibuang-buang uangnya, dia dengan sedekah kan dibuang habis. 100%, bukan lagi untungnya saja, 100% berulang kali harta bendanya diinfakkan, disedekahkan. Tapi yang datang semakin banyak lagi, semakin banyak lagi. Kalau kita kan dapat untung, bahkan dapat gaji 100% ditahan-tahan kan, gak diinfakkan begitu kan. Kenapa merasa kurang gaji saya ini kayak gitu Pak? Hanya segitu-gitunya terus gajinya kan. Gagal jadi orang miskin dibandingkan Abu Dar Al-Ghifari, dibandingkan Salman Al-Farisi. Mereka lah orang sukses jadi orang miskin. Tapi Salman Al-Farisi merasa gagal juga dalam hidupnya menjadi orang miskin. Kenapa? Saat mau meninggal dunia, beliau bilang ke istrinya, aku terlalu zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat akan meninggalkan dunia ini. Kata istri, apa yang maksud engkau tentang terlalu zalim pada Allah? Karena aku masih meninggalkan harta yang cukup banyak saat aku akan bertemu dengan Allah. Kata isinya, memang apa hartamu? Hartamu cuma sebuah mangkok ini saja. Itulah hartaku yang berlebihan. Jadi 1 mangkok aja berlebihan, Pak. Karena bagi prinsip bagi Abu Dar Al-Ghifar, Salman Al-Farisi itu bahwa siapa yang menabung, siapa yang menyimpan harta emas perak di rumahnya musyrik. Kira-kira begitu prinsip dia. Makanya punya uang, punya harta, habisin hari itu juga. Nah, mereka kan karena disebut mustahik oleh Baitul Mal di zaman para sahabat, sehingga disantuni tiap tahun itu. Dan santunan mustahik dulu ya bukan sekresek beras Pak.
160.000 dirham gitu kan. Ya, kalau sekarang dirupiahkan sekitar 8 miliar kira-kira. Santunan tiap tahun. Kan kalau 8 miliar bisa jadi orang kaya, Pak ya. Ada yang Pak punya harta 8 miliar tiap tahun, Pak? Itu orang kaya itu. Itu santunan dari Baitul Malnya begitu. Tapi mereka habiskan sehari. Bagiin aja. Abu Dar karena merasa udah berbeda zamannya, di zaman Utsman bin Affan ya. Karena ketika beliau melakukan lawatan ke negeri Syam kaya raya begitu, sehingga dia berkomentar kayak tadi bahwa siapa yang menyimpan harta benda di rumah, emas peraknya orang musyrik. Gegerlah orang Syam kan, sampai gubernur ngirim surat ke khalifahnya. Ini ngapain Abu Dar datang ke sini membuat goncangnya Syam aja. Hanya ngomong begitu doang, Pak. Utsman memanggil Abu Dar. Kata Utsman, Abu Dar, ente kan cuma sebentar tuh di negeri Syam. Iya, tapi kenapa membuat orang Syam semuanya stres tuh gara-gara ente? Ngomong apa sih ente? Ya saya ngomong gini doang. Iya, omongan itulah yang buat mereka tuh stres. Utsman hanya mengatakan bahwa apa salah mereka? Kewajiban syariat mereka lakukan, apa? Zakat. Itu kewajiban syariat itu kan. Kewajiban berjamaah mereka lakukan, apa? Nyumbang negaranya gitu kan. Ya, ada perang segala macam, nyumbang mereka gitu kan. Kewajiban sosial pun mereka lakukan, ada anak yatim mereka kasih makan, janda-janda mereka hidupi. Apa salah mereka kalau mereka punya uang lebih, membangun rumahnya, membeli kendaraan yang lebih banyak? Abu Dar hanya berkomentar, ya kalau gitu saya nggak cocok lagi hidup di zaman ini. Kan bisa beda kata Abu Dar tuh antara Madinah dengan Syam. Ya beda, tapi apa salahnya mereka? Akhirnya Abu Dar karena merasa sudah nggak sejamannya lagi, beliau minta mengasingkan diri. Oleh Utsman diizinkan juga karena nggak salah apa yang disebutkan oleh Abu Dar, itu prinsip Abu Dar. Ya, prinsip Abu Dar itu prinsip pribadi yang nggak bisa juga, kan nggak semuanya orang yang nyimpen harta itu musyrik, Pak. Cuman kebiasaan orang musyrik begitu, kira-kira begitu. Artinya kalau kita punya simpanan di rekening, Pak, jangan kayak orang musyrik. Gara-gara takut miskin orang musyrik itu begitu, Pak. Hanya Abu Dar diperbolehkan mengasingkan diri dan dibekali lagi oleh Utsman bin Affan dari Baitul Malnya untuk kehidupan dia di pengasingannya. Jadi bukan diasingkan oleh khalifah, tapi ingin mengasingkan diri aja, hidup sendirian. Berangkatlah mereka berdua sama istrinya kan ke sebuah lembah, sama santunannya sekitar 160.000 dirham tadi. Maksud Utsman untuk bekal nanti kehidupan di tempat asing itu, dia kira-kira begitu. Tapi belum sampai tempat pun juga udah habis duitnya, karena sejak jalan bagi infak, sedekah, sampai tujuan habis duitnya. Ya, ketika beliau akan meninggalkan dunia ini, tapi itu luar biasa Pak, orang soleh dulu mau meninggal aja tahu gitu, Pak. Berpesan pada istrinya, wahai istriku, tolong kamu pergi ke perbatasan. Untuk apa katanya? Cari saudagar-saudagar yang lewat, minta bantuan untuk sehelai kapan menutupi tubuhku nanti. Karena mau meninggalnya itu tahu gitu, Pak. Seperti kayak Salman tadi tahu persis akan ketemu dengan Allah, itu tahu gitu. Hanya isinya pergi ke perbatasan, ya nggak langsung dapat, Pak. Saudagarnya mah dapat, cuman nggak ada yang ngasih gitu kan. Ya, di akhir cerita adalah seorang saudagar yang datang ketika diminta bantuan begitu, ditanya siapa orangnya, katanya Abu Dar, katanya. Kata saudagar ini, dia datang sendirian, dia pun pulang sendirian. Kan itu pesan Rasulullah, memang ini sahabat. Jadi Abu Dar kan masuk Islam sendirian, Pak. Sebagai kepala rampok datang gitu kan, nggak bawa kawanan rampoknya, tapi datang dengan sendiriannya begitu ke Rasulullah, dengan sembunyi, dengan berpura-pura jadi seorang pengemis begitu kan, bertemu dengan Rasulullah. Yang Rasulullah diberikan sebuah kalimatnya bahwa nanti Abu Dar pun pulang sendirian, dan tepat di situ sendirian, tidak ada yang nemenin kecuali istrinya. Dan saat istrinya bawa saudagar tadi, karena saudagar tadi sahabat yang ingin ketemu dengan Abu Dar,
Sudah meninggal Abu Dharnya. Benar-benar pulang sendirian. Bukan sengsara atau melarat Abu Dhar sendirian tuh, tapi Allah memberikan spesial pada Abu Dhar. Nah, tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa mereka mengkhatamkan Quran itu sepekan sekali. Sebuah contoh misalkan Utsman bin Affan. Saya angkat satu contoh saja, Utsman bin Affan, beliau mengkhatamkan Quran sepekan sekali karena Al-Quran yang kita pegang hari ini disebutnya kan Quran Utsmani. Ya, sebenarnya prosesnya dicetaknya sejak zaman Abu Bakar, sudah dikumpulin satu Quran betul oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau kemudian meninggal dunia, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Oleh Umar dilanjutkan terus, ya, masih dalam verifikasi ketika itu di Utsman lah dicetak, ya, sampai hari ini seperti itulah Quran Utsmani, ya. Ya, nggak tahu dulu kayak segede apa, tapi dicetaknya mulai di zaman Utsman sampai sekarang. Bentuknya berbeda-beda tentunya, ada yang digital kalau sekarang zaman kita, ya. Bagaimana Utsman dalam membaca Al-Qur'annya? Beliau pertama membaca Quran adalah malam Jumat. Apa yang dibaca? Mulai Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Berapa juz Pak itu? 6 juz setengah, 6 juz lebih lah kira-kira begitu. Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Disebutnya membuka baca Quran di malam Jumat karena mereka rata-rata malam hari baca Qurannya. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa kurangi waktu tidur. Karena siang mah sahabat pun juga sama, sibuk Pak. Yang dagang, apalagi kalau lagi perang sudah Pak, sibuk luar biasa. Malam itulah digunakan jadi ritual ibadah, dari mulai sholat, baca Quran diantaranya. Dan kalau kita kaitkan di zaman sekarang, kata dokter-dokter kita kan bahwa kan ada yang mengatakan tidak boleh makan malam, kan begitu Pak. Kalau nggak mau diabetes, gitu. Kalau nggak buncit katanya begitu kan. Dulu nggak ada sampai begitu. Jadi mereka prakteknya adalah baca Quran. Dan ketika bertemu dengan dokter yang lebih bijak, bukan tidak boleh makan malam, tapi kalau makan malam nggak boleh langsung tidur. Kira-kira begitu. Karena kalau makan langsung tidur, ya ini nggak baik di perut kan, karena nggak digunakan energinya. Nah, disarankan bahwa kalau tidur itu atau makan malam itu 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau Bapak hadirin yang dimuliakan Allah makan jam 8 makan malamnya, wayahnya tidur jam 11. Nanti ketemu lagi larangan dari dokternya, jangan tidur lewat dari jam 10 katanya begitu. Berarti tarik lagi tuh makannya Mak, jam 7 berarti jam 7 berbenturan dengan sholat Isya kan begitu kan terusnya. Tapi ada lagi dokter yang lebih ini lagi, ya udah jam paling tidak jangan sampai lewat jam 11 saja tidurnya itu. Dan praktek sahabat kayak gini Pak, baca Quran 6 juz tadi itu paling panjang di malam Jumat. Utsman bin Affan tuh Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Kesananya lebih turun Pak, jumlahnya. Kalau saya mempraktekannya, saya 1 juz itu dengan bacaan saya yang tidak terlalu cepat, itu rata-rata 40 menit saya. Kalau ngebut sedikit ya agak cepat ya baru 30 menit dapat saya. Jadi kalau 30 menit lah. Tapi kalau yang hafal Quran 15 menit bisa baca Quran Pak. 1 juz itu kan. Jadi kalau anggaplah 30 menit berarti 6 juz ya 3 jam. Pas Pak, habis makan baca Quran saya tidur. Walaupun kalau kita mungkin nggak sampai khotam Pak, karena keburu tidur duluan tuh. Niatnya baca Quran, ujungnya Quran yang baca kita Pak. Karena tiduran soalnya baca Qurannya kan. Dibangun sama isinya, Pak, bangun Pak, lagi ngapain? Baca Quran, Qurannya di wajahnya kan begitu. Ya, itu Utsman mulai dari malam Jumat Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Malam Sabtunya surat Al-An'am sampai surat Hud. Ini lebih menurun juznya Pak. Jadi digebernya hari pertama dulu, malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Ya karena disebut seringkali kita mengatakan malam berkah. Jumat adalah Jumat berkah, kan kira begitu kan? Jumat berkah. Artinya Jumat berkah ya penuh berkah.
Itu nanti belum surah Al-Kahfi dibaca yang tiap hari Jumat. Nah, ya, dari mulai hari itu kan dalam hitungan waktu kita mulai maghrib ke maghrib. Belum nanti yang hariannya surat Yasin, Ad-Dukhan, Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Ada yang nambah dengan Ar-Rahman. Nah, hari Jumat sorenya pada asar nanti Ali Imran itu. Tapi kan sudah tadi khotam ya. Kita berapa Pak? Malam Jumat ngapain Pak? Sunnah Rasul. Bunuh 70 Yahudi katanya begitu. Ngapain? Ya malam Jumat Pak. Ya, malam Ahadnya adalah mulai dari surat Yusuf sampai surat Maryam. Ya. Malam Seninnya surat Toha sampai surat Al-Qasas. Malam Selasanya Al-Ankabut sampai dengan surat Az-Zumar. Malam berikutnya Ar-Rahman. Ya, mohon maaf sampai surat Shad tadi ya. Malam Rabunya surat Az-Zumar sampai surat Ar-Rahman, dan malam Kamisnya terakhir mengkhatamkan Quran. Ya. Itu rata-rata. Ya, rata-rata mereka begitu. Tetapi kadang-kadang ya dirapel dalam satu hari. Kenapa? Karena memang sedang sibuk mereka. Yang jelas mereka itu sudah merasakan sensasi mukjizatnya Al-Quran. Ya. Ketika seorang guru menasehati pada murid-muridnya bahwa kalau kalian ingin meraih sesuatu, bacalah tiap hari surah Al-Baqarah. Ya, sang murid sudah senang tadinya kan, wah, tapi pas Al-Baqarah, aduh Al-Baqarah tiap hari lagi. Gimana Al-Baqarah? Ya, karena belum pernah gitu mengkhatamkan Al-Baqarah. Seorang murid yang mengomentarinya bahwa, ya Ustadz bagaimana nih, mungkin nggak kami coba dulu lah. Kata yang lain, akhirnya ada yang pernah mencoba, katakan cobalah rasakan dulu. Ternyata ketika dimulailah mereka, yang dievaluasi oleh gurunya kan, bahwa akhirnya mereka tiap hari mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Ketika ditanya, dulu kamu mengatakan berat, susah, dapat. Ya, nikmatnya dapat, terasa kejiwaannya, terasa dalam kehidupannya. Dan seorang mengatakan bahwa saya mendapatkan apa yang saya inginkan dengan surah Al-Baqarah. Ada harganya kan Pak? Sesuatu ada harganya. Kita kan inginnya mudah, ingin masuk surga dengan masuk kenceng Rp1.000 kan begitu. Nggak mau 100.000. Ingin surganya surga Firdaus, ya nggak mungkin lah Pak. Ada harganya gitu. Segala sesuatu ada harganya kan, ada perjuangannya kan begitu ya, ya perjuangannya. Baca Quran bagian dari situ. Semakin banyak Al-Quran dibaca akan ada harga yang dicapainya. Dalam sebuah peperangan, ya ekspedisi, Rasulullah ingin memilih seorang pemimpin, dikumpulkanlah mereka, ditanya. Dan pertanyaan Rasulullah, apa yang telah dihafal dari Quran? Oh banyak, saya hafal ini, saya hafal udah terus. Tiba-tiba ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, dan surat Al-Baqarah saya hafal. Ketika mendengarkan ada yang menghafal surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, betul Anda hafal surat Al-Baqarah? Ya, bacain Al-Baqarah. Ketika terbukti hafal, kamu jadi panglimanya. Al-Baqarah dijadikan sebagai dasar kepemimpinan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dengan Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah adalah ayat-ayat kehidupan. Ya, ayat kehidupan lengkap di situ, walaupun masih global. Dari mulai tentang dirinya, tentang keluarga, tentang masyarakat, bernegara, tentang hukum ada di situ semua. Ya, ada di situ semua. Yang nanti lebih dijabarkan lagi tentang keluarga surat Ali Imran, surat An-Nisa. Tapi di dalam Al-Baqarah itu sudah lengkap semuanya ada. Tentang akhirat juga ada di situ. Jadi dari awal sampai akhir ada. Artinya siapa yang menguasai Al-Baqarah, dia menguasai kehidupannya. Dia akan dibimbing dengan itu. Kira-kira begitu. Kalau Anas kan belum.
Walaupun itu ujungnya endingnya Al-Quran, dan disitulah surat An-Nas, bahwa manusia itu butuh Allah gitu, kira-kira begitu. Tapi prakteknya kan saat orang berdoa pada Allah terus begitu kan, kadang-kadang bertanya juga, Ustaz, tandanya apa Allah nolong saya gitu. Ya Al-Baqarah itulah yang menjelaskannya, bahwa tandanya Allah menolong kamu gitu kan. Kalau saya tanya oleh murid saya begitu, kalau tandanya Allah menolong kamu, kamu beriman pada Allah, pada yang gaib gitu kan. Kamu tegakkan sholat, kamu berinfak, kamu baca Quran, kamu yakin dengan hari akhir. Ayat 3, ayat 4 surah Al-Baqarah kan begitu. Kalau kamu sudah melaksanakan itu, tandanya Allah sedang menolong kamu. Itu Al-Baqarah. Jadi sambil berdoa jalankan tuh ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya. Ketika di zaman Rasulullah, karena turun Quran itu kan berangsur-angsur, Pak. Mereka betul menunggu jawaban dari Allah, kan punya masalah, nunggu jawaban dari Allah lewat Rasulullah SAW. Terkadang Allah langsung menurunkannya, ada masalah sahabat datang turunkan solusinya. Tapi terkadang mereka menunggu. Bahkan terkadang masalah Rasulullah sendiri, Rasul itu menunggu jawaban dari Allah, nggak langsung. Tentunya ada sebab akibat di situ. Sedangkan Quran di zaman kita itu sudah lengkap. Dan kita menunggu jawaban dari Allah kan juga Rasulnya nggak ada. Malaikat Jibril akan datang kepada kita kan. Qurannya sudah ada, baca gitu kan. Tentang kehidupan ya bacalah Al-Baqarah. Kuasai Al-Baqarah, kira-kira begitu dari awal sampai akhir. Nah, disitulah petunjuk-petunjuk Allah yang akan memberikan solusi-solusi pada kita, atau petunjuk jalan. Jadi mukjizat, keberkahan. Nggak salah ketika kita berdoa bi barakati Al-Fatihah, nggak salah, Pak. Ya, karena Al-Fatihah memang mengandung makna seisi Quran. Tapi jangan dijadikan Al-Fatihah itu sebagai pengganti baca Quran. Karena merasa udah Al-Fatihah punya berkah, seisi Quran Al-Fatihah. Kalau mau lengkap ya bi barakati Al-Baqarah gitu kalau doa, Pak. Kan lumayan tuh, ceramahnya cuma 30 menit misalkan. Al-Baqarahnya 2 jam, Mbak. Bi barakati Al-Baqarah, bubar kebulan jamaahnya. Ya, Al-Baqarah. Al-Fatihah penuh berkah, Al-Baqarah. Kalau dihitung pahala per pahala kan Al-Fatihah berapa huruf kira-kira kan? Kali 10 kebaikannya sebanyak-banyaknya, begitulah Al-Fatihah. Al-Baqarah 286 ayat. Kalau dihitung pahalanya. Dan itulah sahabat-sahabat para salafus saleh, berkah mereka itu dikarenakan Al-Quran. Dagang mereka diberkahi dengan bacaan Al-Qurannya. Kepemimpinan mereka itu berkah karena bacaan Al-Qurannya. Sang khalifah masih membaca Al-Quran begitu kan. Bahkan saat Utsman bin Affan menjelang wafatnya pun dia sedang baca Quran. Karena dia sudah mengetahui tanda-tanda kematiannya. Waktu itu kan di demo ya, Utsman itu di demo oleh kaum Khawarij kan, begitu di demo ya, disebut tidak adil segala macam kan. Udah membabi buta lah yang demonya ini kan. Sesungguhnya Utsman itu bisa selamat sebenarnya, logika manusianya, karena oleh keluarganya siap dievakuasi. Tapi Utsman mengatakan, silakanlah kalian pergi, selamatkan diri kalian. Aku biar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sudah tahu tentang kematian beliau itu kayak apa begitu ya. Beliau buka Quran dan meminta pada saudaranya yang masih ada tuh untuk membuka pintu rumahnya agar terbuka, benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang sedang demo begitu. Dengan harapan juga, ada harapan ikhtiarnya Utsman bin Affan, kalau dibacain Quran mereka bisa meredah gitu. Karena umumnya begitu kan, wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Quran bertambah iman. Kalau mereka beriman, kira-kira begitu, Pak. Sehingga dibacainlah oleh Utsman bin Affan Al-Quran ya, dengan lantangnya. Tapi ternyata yang berdemo ini bukan semakin luluh, tapi semakin beringas. Ya, tuduhannya sudah semakin dahsyat aja. Oh,
istilahnya dengan baca Quran tuh kamuflase, nipu segala macam. Ditendanglah dadanya Utsman bin Affan sampai muntah darah. Saking beringasnya Pak yang demo, ditendang dada Utsman bin Affan sampai muntah darah. Saat muntah darah, disitulah Utsman mengatakan, inilah takdir Allah untuk diriku. Karena digambarkan oleh Rasulullah bahwa Utsman bin Affan itu meninggal dunianya dengan memuntahkan darah di dalam Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Berarti yang demo itu bukan orang beriman gitu kira-kira Pak. Karena orang beriman mah yang pernah ke Tanah Suci kan begitu Pak. Lagi tengkar, dibacain takbir, sholawat, atau baca Quran, semua berhenti Pak. Jangan lagi tengkar, lagi ngobrol, baca Quran aja. Mulai ta'ud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berhenti ngobrolnya atau mereka pergi. Karena mereka ada keimanan. Dan keimanan itu mereka masih mengikuti tradisi mereka bahwa kalau ada yang baca Quran dengerin. Karena mereka ya sejarah mereka, tradisi mereka bahwa orang Yahudi, orang Quraisy yang masih kafir waktu itu, kalau ada yang baca Quran ribut atau nutup telinganya. Ya, karena dulu orang Yahudi, orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Quran itu sihir. Karena memang kenyataan begitu Pak. Siapa yang mendengar Quran berubah jadi pengikut Rasulullah SAW. Kena sihir. Menurut mereka kena sihir kira-kira begitu. Ya kalau dibayangkan sihirnya kayak begitu ya betul lah sihir gitu kan. Tapi kalau sihir kan sebuah ilusi saja. Ini memang real aja. Siapa yang mendengar Quran pasti jadi beriman. Ya. Maka Umar bin Khattab pun masuk Islamnya kan karena mendengarkan surat Toha. Bukan Rasulullah yang bacanya tapi adiknya Fatimah kan yang baca Qurannya. Jadi beriman juga. Karena ayatnya begitu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Karena di sini tuliyat tuh baca Qur'annya bukan qira'a, bukan rotala, tapi tilawah. Nah, tilawah itu menghadirkan seluruh indera manusia. Jadi bukan hanya mulut yang berkomat-kamit, bukan mata yang melihat saja, tapi seluruhnya tuh fokus dengan bacaan Quran. Itu tilawah. Ada tadaburnya. Umar kan orang Arab, paham. Dan saat mendengarkan surat Toha, Umar tuh fokus. Walaupun belum masuk Islam. Kok fokus? Kan lagi marah. Iya, marah tuh buat dia fokus. Karena marahnya Umar nggak pernah ngomong dia. Pedang yang bicaraan begitu. Saat mendengar kabar adiknya masuk Islam, marah dia, ingin bunuh adiknya. Kenapa Muhammad yang dimusuhinya malah diikuti oleh adiknya, kira-kira begitu kan? Cabut pedang dia, ambil jalan dari rumah ke rumah adiknya itu. Ya kalau dibayangkan kayak film Naruto Pak, kan digeret tuh pedangnya tuh, kelate, sambil lari kan begitu tuh. Orang tahu semua itu Umar lagi marah kan? Dan kalau Umar marah nggak ada yang bisa menghalanginya Pak. Mereka malah masuk rumah, tutup pintu semua. Sehingga keadaan jalan sampai kepada rumah adiknya tuh sepi. Sehingga ketika mendekati rumah adiknya tuh terdengar jelas ayat-ayat Quran dibaca itu. Disitulah sentuhan iman. Ya, hidayah turun dari Allah. Karena fokusnya Umar, fokusnya ke adiknya. Nah, ada titit. Fokus ke adiknya dan adiknya yang baca Quran ya sudah terdengar jelas Pak. Belum ngomong gitu kan, belum apa-apa udah terdengar tuh ayat Qurannya. Dan juga salah satu hikmah karena Umar salah satu yang diminta oleh Rasulullah agar di antara dua Umar itu beriman, itu Umar bin Khattab sama Abu Jahal kan, sama-sama namanya sama sebenarnya itu kan. Tapi Allah mentakdirkannya Umar bin Khattab. Mungkin kalau saya yang berdoanya Pak, salah, kenapa salah satu, kan nggak dua-duanya aja kan, agar Abu Jahal pun masuk Islam gitu, begitu. Kalau saya gitu kan, tapi kan itulah takdir Allah dan lewat itu takdir Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau meminta agar pembela Islam itu di antara dua Umar, salah satunya dan ternyata Umar bin Khattab lewatnya begitu. Jadi kalaupun kita ingin dapat hidayah dengan Quran itu, ya fokus. Tilawah lakuin begitu, bukan sekedar baca Qurannya. Makanya disarankan di rumah itu ada disarankan ya kalau mungkin ada ruang khusus, ya semacam musola lah di rumah, tempat sholat duha di situ, sholat sunnah di situ, tempat baca Quran di situ, atau tempat kumpul keluarga untuk siraman rohani di situ kan.
Jangan ruang makan doang yang disediakan kan, tapi ruang musholanya. Sehingga ketika di ruang makan mungkin ngobrol sambil makan boleh, tapi di ruang mushola, yuk kita diskusi tentang agama di situ. Baca Quran khusus. Jangan hanya baca Quran di depannya nonton TV. Akhirnya ketika gol, Qurannya lupa, Pak. Nggak fokus. Kalau perlu ruangan itu, ruangan kedap suara yang ber-AC gitu-gitu, Pak. Sehingga suara-suara luar nggak masuk. Kalaupun kita sedang malas baca Quran, ya di situ setelkan murotal sehingga mendengarkan Quran. Ya kalau dulu terakhir mungkin siapa Imam Ahmad bin Hambal kan, kalau sedang ringkih imannya, dia pergi ke belakang, di belakang sudah tersedia kan liang lahatnya kan, udah digali duluan kan sama dia terjun ke situ, tiduran kayak orang mati, bangun lagi saat imannya merasa sudah cukup kuat lagi. Mungkin kita mah nggak sampai begitu, Pak. Kalau sampai begitu dianggap serem, Pak. Ya, ada kuburan di belakang rumah kita gitu, Pak. Takut mengubur siapa nanti kalau sekarang kan. Mungkin ruangan musholanya, jika ada rezeki begitu buatlah begitu yang kedap suara. Jikapun baca Quran nggak bisa karena lagi ringkihnya iman kita, ya sudah setelkanlah murotalnya. Kita dengarkan dengan khusyuk di situ sampai bangkit iman kembali. Nah demikian ya. Jadi kadar dalam baca Quran berikanlah porsinya oleh kita sebagaimana makan kita diberikan porsinya ya. Tubuh kita perlu makan, akal kita perlu makan, ruh kita pun perlu makan, dan berikanlah keseimbangan dalam makanan-makanan tadi, jangan sampai kurang. Ketika tubuh kita kekurangan nutrisinya, pasti sakit fisik kita. Ketika akal kita pun kekurangan nutrisinya, pasti akal kita pun juga akan lemot gitu kan ya, jadi bodoh dan seterusnya. Begitupun ruhani kita ketika kekurangan nutrisinya, pasti ringkih dalam berimannya. Ya, salah satu koreksinya atau salah satu muhasabahnya, sejauh mana semangat kita datang ke masjid. Kalau sudah mulai ada perasaan malas ke masjid, mungkin itu sedang ringkih kita iman kita, mungkin alasannya hujan, panas, itulah iman kita sedang diganggu, sedang terganggu. Mereka tuh zadatum imana, tambahkan iman itu dengan baca Quran. Lakukanlah, paksakan diri kita, luangkan waktu. Insya Allah Allah akan meluangkan waktu untuk kita karena kita sering meluangkan kalamullah ini. Demikian, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengkhatamkan Quran minimal 1 bulan sekali. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.